Ibu-ibu, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinitas pengajian kita dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan uh, dua sesi pengajian tentang ayat-ayat pengobatan dari Al-Quran yang mengkhususkan uh, tentang penyakit hasad yang diantara turunannya adalah penyakit ain, penyakit nafas, ya. Kemudian penyakit nazroh, ya. Semoga bisa jadi bekal kita. Kemudian, insya Allah pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan dengan apa namanya tambahan, ya, yang tidak mengangkat tema ruqyah ya secara umum, tetapi lebih ke mengangkat sisi kesehatan ya dari Al-Qur'an, syifa, obat ya dari Al-Qur'an yang sifatnya lebih umum dan pada hakikatnya demikianlah Al-Qur'an itu diturunkan sebagai syifa, salah satunya adalah syifaun. Ayat yang sebelumnya, nah, masih ingat sebelum dilanjutkan iklan dulu sedikit. Nah, kebetulan tadi Kak Ana membaca surat Al-Maidah, ada satu catatan tambahan informasi buat ibu-ibu, kakak-kakak meskipun udah sering ya, tentang mad lazim ya. Maaf, mad lazim. Waqaf lazim ya. Ini iklan dulu, iklan tajwid mumpung ingat ya. Bukan mau nyalahin ke anak nih. Ntar ke anak kaget lagi keren disalahin ya. Ini tambahan pengetahuan, mengingatkan, menyegarkan barangkali ada yang lupa atau belum tahu. Di ayat 73 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ada tanda wakaf bersimbol mim, singkatan dari kata lazim ya. Lazim. Ya. Simbol ini berbeda dengan simbol iqlab ya, di mana iqlab itu apa namanya? Huruf mim kecil yang mimnya itu misalkan min ba'di gitu ya. Di mushaf yang kita gunakan, mimnya itu berdiri seperti ini ya. Pakai warna lain. Nah, jadi beda antara mim waqaf yang tulisannya mimnya seperti ini dengan mim iqlab yang tulisannya ke bawah seperti ini. Ya. Nah, yang akan kita bahas, yang ingin jadi catatan saya adalah mim yang seperti ini, singkatan dari kata lazim. Ya. Lazim. Lazim ini ya adalah waqaf yang uh, paling tegas dalam artian harus seperti itu. Para ulama menegaskan di situ harus berhenti. Ya. Kalau misalkan kita meneruskan bacaan tidak diwakafkan, justru maknanya akan salah. Bacaan pertama, saya baca diwakafkan, maka ini bacaan tepat. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ini bacaan yang tepat. Tidak boleh. Ini adalah kontra dari waqaf lam alif ya. Jadi tidak boleh kita wasol sambung lafaz salasa dengan wama. Misalkan saya baca seperti ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin wa ma min ilahin illa wahid. Ini makna berubah salah ya, 180 derajat maknanya ya. Perhatikan terjemahannya.
Kalau saya wakaf di mim, laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina, orang-orang yang qalu, mengucapkan, nah, bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini adalah orang yang kafir. Dia keluar dari Islam kalau mengucapkan kalimat ini. Innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya Allah adalah yang ketiga dari tiga unsur. Ini adalah akidahnya orang Kristen. Tuhan Ayah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya. Orang yang mengucapkan Allah itu adalah satu dari tiga unsur Tuhan, maka dia kafir. Karena hakikatnya, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ya, karena pada sesungguhnya, wa ma min ilahin, tidak ada Tuhan sama sekali kecuali satu-satunya Allah saja. Ya, Allah yang Maha Esa. Allahu ilahun wahid. Karena Allah bukan unsur satu dari tiga Tuhan, tapi wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kecuali Allah itu hanya satu-satunya saja. Kalau saya wakaf di sini, maka maknanya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya wakaf, ya, saya wasolkan pada lafaz salasah, ya, ini diwasolkan, maka maknanya jadi seperti ini. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan bahwa, nah, maka wa ma min ilahin illa ilahun wahid itu adalah jadi satu kalimat, ya. Orang yang mengucapkan dua hal ini, pertama, kalau ada orang mengucapkan Allah adalah satu dari tiga Tuhan, maka dia kafir. Dan orang yang mengucapkan bahwa Tuhan itu satu-satunya juga kafir. Saya ulangi. Kalau lafaz salisu salasati diwasalkan, maka seolah-olah maknanya seperti ini. Orang yang mengucapkan Allah adalah satu dari tiga Tuhan, dia kafir. Dan orang yang mengucapkan Tuhan hanyalah satu-satunya, maka dia juga kafir. Subhanallah. Padahal secara makna tentunya nggak seperti itu. Ya. Nah ini makanya, nih kakak-kakak, ibu-ibu, para guru tahsin, guru tajwid, guru tahfidz, nah, ya, ini harus benar-benar diperhatikan bahwa wakaf lazim ini adalah satu wakaf yang sangat perlu diperhatikan. Tidak boleh kita wasol, karena secara makna pasti salah. Nah itu iklan sedikit. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita tentang ayat-ayat syifa, ayat-ayat pengobatan, dengan tema besar, ya, Al-Quran mengajarkan hidup sehat. Alhamdulillah, ya, banyak jamaah di sini, ibu-ibu muda, mamah muda, ya, yang sebelumnya adalah santri-santri Kota Quran, sekarang sudah punya anak dan seterusnya, gitu ya. Ini menjadi tambahan bekal buat kakak-kakak, ya, mengajarkan kepada anak, ya, karena madrasatul aula, ibu itu adalah madrasah pertama, ya. Demikian pula kepada kakak-kakak yang dan ibu-ibu yang ngajar ngaji, ya, yang punya kelas istilahnya jamaah, baik pengajian tahsin atau apapun itu, ya. Ini juga penting, ya, tentang kita, ya, mengajarkan kepada murid-murid kita, ya, tentang bagaimana Al-Quran itu, ya, mengubah, ya, kehidupan, ya, peradaban manusia seluruhnya. Filenya saya share di sini. Ini adalah saya share di chat, ya, yang bisa membuka itu ada, saya share di chat tentang sehat dengan Al-Quran, ya, silahkan dijadikan rujukan, ya. Ibu-ibu, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, ya, secara bahasa, ya, syifa, ya, ada penyakit, ya, di dalam bahasa Arab itu sering menggunakan dua kata. Yang pertama adalah daun, ya, kemudian ada marad. Saya tulis di sini aja di bentar.
di slide ini. Nah, ini adalah ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya di surat Asy-Syu'ara ayat 80 ya. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, maka dia Allah ya yashfi, ya yashfi, syifa, menyembuhkan, ni-nya itu aku. Dan jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, bahwa maka Allah lah yashfini, yang menyembuhkanku. Dari sini ada istilah marad ya. Maradun, dan penyembuhannya namanya syifaun. Ada lagi daun, obatnya adalah dawaun. Dari kata syifaun juga kita mendapatkan istilah mustashfa. Mustashfa biasanya suka diterjemahkan rumah sakit atau rumah sehat ya. Kalau yang nggak suka dengan istilah rumah sakit, membuat istilah baru, rumah sehat. Ya. Pola mustashfa, mim dan harokat fathah itu memberikan makna tempat. Ya, istashfa, berusaha sembuh, berusaha mengobati, tempat pengobatan. Ya, mustashfa itu kira-kira terjemahannya tempat pengobatan. Nah, apa bedanya marad dan apa bedanya dengan daun dan syifa dan dawaun? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tentunya jadi sederhana. Marad sakit, daun juga, marad itu penyakit, daun juga penyakit. Syifaun, dawaun artinya obat. Bedanya adalah kalau daun itu adalah penyakit yang fokus pada penyakit fisik. Ya. Kalau marad itu sifatnya umum, bisa fisik, ya, bisa psikisnya atau kejiwaan. Ya. Itu marad. Bisa penyakit yang sifatnya menyerang fisik, tapi juga bisa menyerang penyakit jiwa. Sehingga dawaun, ya dawaun itu adalah obat yang sifatnya mengobati secara fisik. Ya. Obat yang biasanya, nah kalau dawaun itu biasanya obat diminum. Biasanya, seringnya ya, meskipun tidak harus apa namanya, ya, tidak mesti diminum, tapi secara umum biasanya obat yang diminum itu dawaun, kayak pil, ya, kapsul, tablet, sirup, ya, serbuk. Ini adalah dawaun. Sementara syifaun itu obat, ya. Pengobatan syifaun itu lebih umum, ya. Jadi kalau misalkan syifaun itu pengobatannya bukan hanya dengan diminum, ya. Jadi syifaun itu pengobatan bisa dengan minuman, diminum, ya. Bisa dengan ucapan, dan bisa dengan tindakan. Ya, minum obat seperti tadi, kapsul, pil, serbuk, sirup. Nah, itu pengobatan dengan diminum yang sifatnya masuk ke mulut, tenggorokan, nanti dicerna oleh lambung, dicerap, nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian ada ucapan, pengobatan dengan pengucapan. Ya. Kalau misalkan minum obat itu adalah bidangnya para dokter medis, ya, para dokter yang sifatnya atau bisa jadi dilakukan oleh bidan, kemudian bahkan mungkin apoteker pun bisa memberikan saran pengobatan, ya. Kalau ucapan itu biasanya adalah bidangnya psikolog, ya, atau motivator, ya, atau ustadz, kiai, nah, gitu ya, atau para peruqyah. Jadi mengobati dengan ucapan itu, ya, mengobati dengan ucapan itu tidak harus bentuknya membaca ayat Quran. Kalau misalkan nih kakak-kakak temannya sedang sedih, sedang sakit, anggaplah Allah uji dengan ayahnya misalkan wafat, ya, atau ya misalkan wafat, gitu ya. Yang ketika ayahnya wafat, untuk otomatis ya
putrinya merasa sedih sangat mendalam, apalagi misalkan ketika ikatannya sangat kuat, ya, bahkan sampai sakit, demam, muntah-muntah, meriang, dan seterusnya. Nah, kemudian kakak-kakak sebagai teman memberikan nasihat dengan kalimat yang baik, sabar, ikhlas. Yang sudah berlalu, sudahlah berlalu. Toh semua kita akan mati, hanya masalah waktu saja. Ikhlaskan saja. Berharap saja ayahmu itu sudah tenang di alam kuburnya. Kalimat-kalimat semacam itu adalah pengobatan dengan ucapan. Salah satu bagian metode pengobatan dengan ucapan, ya, atau dikenal dengan ruqyah kalau dalam bahasa Arab. Jadi biar kita memahami bahwa kata ruqyah itu tidak hanya mengucapkan jampi-jampi saja. Kalimat-kalimat motivasi, kalimat sugesti itu juga termasuk bentuk ruqyah, ya. Makanya kalau kita lihat para peruqyah itu, ya, ketika misalkan yang sakitnya karena kesurupan jin dan seterusnya, ada dialog biasanya. Saya ingin meluruskan bahwa penyakit yang diobati dengan ruqyah itu bukan hanya urusan bangsa jin, kesurupan, ya, gangguan jin, ya, atau misalkan, ya, kemarin adalah penyakit hasad, ain, nadhrah, kemudian juga penyakit karena sihir, gitu ya, kena teluh, kena tenung, kena pelet, kena santet. Tapi juga penyakit yang sifatnya itu bisa jadi kejiwaan, sedih yang terlalu mendalam, ya, bahagia yang terlalu mendalam, OCD, ya, misalkan over compulsive disorder, ya, orang yang terlalu cemas terhadap segala sesuatu, ya, orang yang terlalu perfeksionis sehingga kalau tidak sesuai ekspektasi dia langsung stres. Kemudian ada psikosomatik, ya, orang yang terkena bullying dalam waktu yang lama sehingga dia merasakan kecemasan sampai bisa muntah-muntah, ya, kejang-kejang. Baby blues, ya, penyakit ibu hamil, ibu melahirkan karena kecemasan yang luar biasa sampai akhirnya berdampak pada melukai diri sendiri atau melukai bayi. Tantrum, ya, anak kecil yang tidak bisa mengendalikan emosinya sampai bisa melonjak-lonjak, sampai bisa menjerit-jerit, diajak main ke mall, guling-guling, teriak-teriak. Itu semua penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan obat, ya, oleh psikiater, ya, tapi bisa diobati dengan ucapan. Apakah itu oleh psikolog, ya, ataukah oleh motivator, gitu ya, ataukah memang dokter resmi, ya, dokter medis, ataukah oleh ustadz, oleh kawan, oleh teman. Makanya ruqyah terbaik itu adalah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu artinya kita mengucapkan sugesti-sugesti pada diri kita. Misalkan saya, Abu Qawam, sedang dalam kondisi sedih, putus asa, ya. Ya, kalau putus asa ujung-ujungnya biasanya kalau sampai parah, paling parah, apakah mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain, ya. Kemudian yang paling baik itu adalah saya yang menyadarkan dengan kalimat, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ruqyah adalah pengobatan dengan ucapan, sehingga agar berefek, maka kalimat itu harus kita ucapkan. Ibu-ibu, kakak-kakak sedang sedih yang mendalam, ya, daripada rebahan, nangis, mata sembab, rambut acak-acakan sambil coret-coret kertas sampai dirobek-robek sampai berantakan, gitu ya. Nangis, kepala dimasukin, ditempelin ke bantal sampai jerit itu, nah, gitu ya. Daripada seperti itu, maka bisa mengobati dengan pengobatan ucapan, dengan ruqyah. Itu adalah yang paling efektif. Lagi sedih-sedih, gitu ya, ngomong sendiri kayak di sinetron, gitu ya. Jadi ngomong sendiri aja kayak di sinetron, gitu ya. Misalkan, saya nggak boleh nangis. Bila perlu sambil ke cermin, saya nggak boleh nangis terus, saya nggak boleh sedih terus, saya harus menerima takdir. Ucapkan, ya. Ucapkan kalimat-kalimat itu secara secara verbal, benar-benar kalimat. Itu akan memberikan sugesti. Nah, yang paling tepat ruqyah itu, pengobatan dengan ucapan itu adalah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah. Pengucapan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan apa? Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah.
Yang ketiga adalah syifa, itu adalah pengobatan dengan tindakan. Kalau misalkan dokter, ya, pengobatan dengan tindakan itu misalkan operasi, gitu ya. Kemudian kalau misalkan apa namanya yang kita kenal di medis tradisional, apakah dengan akupuntur, kemudian bekam, kemudian kerokan, nah gitu ya, dipijat, itu adalah teknik mengobati dengan tindakan. Nah, semuanya ini harus dilaksanakan dengan cara yang tepat, ya, tidak boleh salah asal-asalan, harus ada pengalaman, ya. Nah, ini yang perlu difahami dulu. Ya, saya ingin menggarisbawahi dengan ruqyah tadi, ya, dengan ruqyah tadi, bahwa ruqyah itu bukan hanya membaca jampe-jampe dan bukan hanya untuk kesurupan jin. Ya. Misalkan apa namanya? Mahren lagi main, tiba-tiba jatuh, gedebuk, ya, sama uminya. Mahrennya mau nangis, sama uminya diusap-usap lututnya. Enggak kuat insya Allah. Ya, udah. Itu juga adalah ruqyah. Ya. Tadinya udah berkaca-kaca mau nangis karena ada ruqyah dari uminya, langsung bangkit lagi, semangat lagi. Ya. Itu adalah terapi pengobatan. Yang paling tepat adalah pengobatan dengan Al-Quran. Makanya modal utamanya adalah kita sebagai orang tua, ya, atau calon orang tua, atau sebagai guru, sebagai kakak, ya, sebagai senior, harus tahu bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai obat terapi. Ya. Nah, kesehatan, ya, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran setidaknya ada dua, as-sihah al-jismiyah, kesehatan badan, dan as-sihah an-nafsiyah, kesehatan jiwa, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Al-Quran, ya, banyak, ya, menceritakan tentang bagaimana hidup sehat dan hidup bersih. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, disampaikan itu tahun, ya, Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi. Ya. Beliau mendapatkan wahyu di usia 40, ya, sehingga kalau 571 tambah 40 itu kurang lebih sekitar 601 Masehi. Tahun 601 Masehi. Bayangkan 601 Masehi itu, ya, tahun 600 Masehi Arab padang pasir masih jahiliyah, tapi bukan cuma Arab doang, di seluruh dunia masih seperti itu. Eropa, Inggris itu masih zaman kegelapan, Inggris, Prancis, Spanyol, ya, masih banyak manusia-manusia barbar, ya. Amerika juga sama, ya, masih dihuni oleh suku Indian yang sebetulnya dari peradaban justru lebih maju, ya, dibanding Eropa. Asia, ya, Cina, India tahun 600 Masehi juga sama, masih sangat terbelakang. Zaman kegelapan, ya. Indonesia belum ada, Nusantara belum ada. Ya mungkin ada kerajaan-kerajaan, kalau udah ada kerajaan, kalaupun belum ada, ya entah apa, ya, karena kalau misalkan kita belajar tentang kerajaan Sriwijaya yang tertua itu tahun 1000 Masehian, ya. Artinya tahun 600 Masehi itu adalah zaman kegelapan yang benar-benar gelap di dunia, alam dunia ini. Datanglah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada sebuah kelompok, ya, bangsa yang tinggal di padang pasir, yang mereka itu susah nyari air. Nah, gitu ya. Bayangkan ketika Al-Quran itu diturunkan, bangsa Arab itu jauh dari kesuburan, ya, biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang orang itu susah bercocok tanam, nggak subur tanahnya. Ya kan? Mereka susah air, ya, nggak beragam tumbuhan, mereka nggak mengenal peradaban, bahkan mereka itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal tempat duduk, tidak kenal kursi, tidak kenal singgasana, nggak ada raja-raja. Bahkan di zaman itu, ya, masih ada orang-orang yang makan manusia. Ada beberapa orang yang Arab jahiliyah yang sangat jahiliyah itu mereka, ya, membunuh anak kecil, anak bayi, kemudian dimasak, dihidangkan, dimakan. Tidak banyak, ada 1-2. Kemudian yang lebih banyak dari itu ada para bapak-bapak, ya, jahiliyah yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, lahir ternyata bayi perempuan. Saya udah punya anak 3 perempuan semua, saya pengen anak laki-laki, lahir anak keempat, lahir anak kelima, perempuan lagi. Udah ngerepotin, kubur saja karena nggak bisa ikut perang. Arab jahiliyah waktu itu adalah misalkan
kaum perempuannya itu setara dengan keledai. Perempuan di masa itu biasa dijual di pasar, diikat ya seperti kambing ya, diikat di tiang, lehernya ditali di tiang, kemudian dijual. Dan mereka bertelanjang dada hanya pakai bawahan saja, itu pun entah mungkin celana kolor gitu ya, rok sampai ke lutut, pokoknya benar-benar setara dengan keledai binatang. Bahkan seorang ayah misalkan punya istri ada 30 orang. Itu seperti punya kambing. Ketika anak laki-lakinya sudah tumbuh besar, ya, si bapak tadi gitu ya, apa namanya, ngasih ke anaknya nih, anakku kamu sudah gede nih, sudah siap diajak perang. Sebagai hadiah pertama, bapak punya istri 30, 29 karena yang satu ibu kandung berarti kan. Ini ada 29 istri. So kamu mau milih yang mana? Ini bapak hadiahkan. Pilih, ada 29 perempuan. Ini Pak mau yang ini, ambil. Ini sekarang jadi istri kamu. Saking perempuan itu adalah barang setara keledai, ya. Dan bukan cuma di Jazirah Arab, di peradaban yang lain pun belum beradab. Makanya Eropa tahun 1500-an itu dikenal dengan zaman kegelapan. Makanya ketika tahun 1300 Masehi orang-orang Kristen rapat, ya, perempuan itu siapa? Manusia atau bukan? Jadi ada ribuan bapak-bapak, ribuan pendeta rapat. Salah satu isu pembahasannya adalah perempuan itu manusia atau bukan. Setelah rapat didiskusikan mereka sepakat bahwa manusia itu perempuan yang tidak sempurna. Manusia separuh binatang. Gitu ya. Itu dunia saat itu. Ya. Di Jepang misalkan gitu ya. Seorang laki-laki punya istri, istri itu adalah sebagai barang yang bisa disajikan. Misalkan ada seorang laki-laki punya istri, temannya datang dari jauh bertamu. Laki-laki juga tentunya datang bertamu. Maka di antara cara menghormati tamu itu si istrinya disuruh melayani tamunya. Di antara yang dikisahkan itu adalah istrinya itu datang menyambut tamu, kemudian dilayani mandi. Jadi mandi masuk ke apa namanya? Ke kamar mandinya, mandi air panas gitu ya. Kemudian dimandiin sama istrinya. Bayangin tamu datang dimandiin, digosok sama istrinya, mandi bareng. Entah apa yang terjadi. Karena apa? Perempuan setara binatang. Di seluruh dunia seperti itu. Di tradisi Hindu ya, orang-orang India dan di Indonesia pernah di film Angling Dharma. Kalau misalkan ya apa namanya di agama Hindu ya sampai sekarang harusnya seperti itu. Kalau mengikuti ajaran mereka di kitab sucinya, kalau seorang suami meninggal sebagai bentuk kecintaan, maka istri itu ya, kalau suami yang meninggal dalam Hindu itu kan dibakar, dikremasi. Jadi dibikin apa namanya? Kayu bakar, ditaruh mayat di atasnya, kemudian dibakar, dikremasi. Si istri itu mau nggak mau, suka nggak suka, dipaksa harus dilemparkan ke dalam api. Jadi istri itu harus ikut meninggal bersama suaminya. Ya, itu di film Angling Dharma tuh ada tuh ya. Di tradisi di Indonesia misalkan, ya, kalau misalkan ada anggota keluarga yang meninggal, ya, maka keluarga itu dipaksa dipotong tangannya, jarinya. Kalau meninggal satu, potong satu jari. Meninggal lagi, potong lagi, potong lagi. Makanya banyak yang pada nggak punya tangan. Itu peradaban. Ya. Saya sering bercerita, di agama Kristen ada tradisi santo atau orang suci. Orang suci itu adalah orang yang seluruh apa namanya badannya itu, ya, seluruh badannya itu adalah suci dari ujung rambut sampai jempol kaki. Ya. Di dalam apa namanya, saya baca novelnya, judulnya The Historian, tipis cuma 700 halaman ya. Apa namanya, menceritakan bagaimana tahun 1400 1500 ya, orang-orang Eropa itu biasa ya memiliki tradisi gitu ya, bahwa apa namanya, misalkan anggaplah di gereja itu ada orang sucinya. Jamaah itu datang ke gereja minta pemberkatan dan minta bagian dari orang sucinya. Misalkan apa yang dimiliki orang suci yang bisa dilepas? Rambut bisa digunting, jadiin jimat. Jenggotnya kalau ada jenggotnya. Tapi kan nggak, kukunya. Ya, tapi kan nggak bisa kebagian banyak. Makanya yang tiap hari pasti punya adalah pipis dan kotorannya. Pipisnya itu dibagi ya. Jadi tiap pagi pendeta sucinya pipis, airnya dijadikan air suci minum. Dapat 1 botol gitu ya. Kotorannya, mohon maaf ya,
dikeringkan, dibakar sampai benar-benar kering, habis itu ditumbuk halus, nah, sampai jadi tepung, dijadiin bedak buat para wanita, buat kecantikan, nah, skincare, ya. Jadi kalau dikasih kotoran orang suci, ya, itu kalau di gerejanya cuma satu orang sucinya, sementara jamaahnya 1000, yang minta banyak nggak terpenuhi. Akhirnya apa? Murid-muridnya. Jadi bikin penampungan kotoran, ya, para santrinya pada buang air besar di sana, penuh, habis itu dibakar, dikeringin, bikin produksi massal. Bedak kecantikan Santo, nah, gitu ya. Dijadiin bedak. India ketika COVID kemarin tahun 2020-an, puluhan orang meninggal gara-gara apa? Gara-gara mengobati, ya, menggunakan apa? Menggunakan kotoran sapi. Buat mereka sapi itu adalah cerminan dewa. Sehingga apapun yang ada dari sapi itu adalah suci. Ketika kena COVID, mereka ngambil pengobatan apa? Kotoran sapi dimakan. Keracunan, mati puluhan orang. Di Syiah, ya, di tanggal 10 Muharram kemarin, Asyura, ya, adalah tradisi di mana salah satu bentuk kecintaan adalah dengan melukai, memukul badan. Bahkan anak kecil, anak balita yang nggak tahu apa-apa, dibawa, digendong, dipukulin sama bapaknya sampai berdarah-darah. Gitu ya. Mereka biasa bermandikan lumpur. Ya. Kalau lagi hari Asyura itu, mereka pada bermandikan lumpur. Gitu ya. Itu zaman-zaman jahiliyah, dan banyak sekali kisah-kisahnya yang menunjukkan benar-benar bodoh di seluruh dunia. Jahil di seluruh dunia. Turunlah Islam. Apalagi terkait dengan makanan misalkan, ya. Di mana sampai hari ini tahun 2023 kalau bukan Islam, orang itu, ya, apa namanya, nggak tahu bagaimana cara makan yang bersih, ya. Orang Cina tahun 2023 ini, gadis-gadis cantiknya pada berdandan, pada apa namanya, glowing kelihatannya, ibu-ibu mudanya pada main ke mall, pada main ke taman-taman kota. Kalau mereka kebelet kebelet pipis, nggak masuk ke toilet, ya, ngumpet aja di rimbunan semak-semak, kemudian buang air. Banyak terekam video bagaimana orang Cina itu kotor, joroknya minta ampun. Main ke mall kebelet mohon maaf, bukan pipis, ya. Perempuan yang pakaiannya pakai gaun apa namanya, seksi, wajahnya cantik, ya, masih muda, kebelet ngumpet di rimbunan semak-semak, buang air. Dan itu nggak cuma sekali, sampai saking nggak tahannya, mungkin mereka nggak pakai celana dalam apa gimana gitu. Lagi jalan mau masuk pintu mall, itu rekaman videonya, ya. Mau masuk pintu mall, gitu ya, pintunya terbuka, tiba-tiba jatuh dari bawah, cepluk, ya, kotorannya kayak ayam. Itu tahun 2020-an, ya, saking jahiliyahnya. Mari kita pelajari Al-Quran bagaimana menjelaskan tentang kebersihan dan kesehatan. Yang pertama tentang makanan. Surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tahun 600 Masehi, orang Islam, orang Arab, ya, gurun, ya, yang mereka itu tadinya biasa hidup kotor, biasa hidup jorok, ya, kecuali orang-orang yang menjalankan agama Hanafiyah, jalan agama Nabi Ibrahim, tiba-tiba dipaksa, wahai orang-orang beriman, kulu, makanlah hanya yang thayyibah saja dari makanan yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Orang beriman itu tidak boleh, tidak cukup hanya makanan halal saja. Halal itu belum cukup. Harus apa? Halalan thayyiban. Harus halal, harus thayyib. Misalkan contoh makanan halal itu kayak gimana? Ya, misalkan mancing ikan. Nah, kakak-kakak beberapa waktu yang lalu di awal bulan Juli, ya, main ke pesantren An-Nahl, ada lomba mancing. Nah, gitu ya. Sensasi ketika melemparkan kail, kemudian apa, dimakan ikan, kemudian drep, ya, gitu ya. Sentakan itu nikmat banget, buah, keluar ikan. Nah, itu secara syariat halal, boleh, gitu ya. Ikan masih hidup, gelepak-gelepak, ya, kemudian kita gigit, nah, gitu ya. Itu boleh, ya. Kak Zahro kalau doyan silakan, ya, ikan, ya, langsung dimakan gitu, gitu ya. Halal, halal, tapi tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Ya, ada bakso gelinding di lantai, gelinding, 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 ya, halal tapi mungkin tidak thayyib, ya. Orang yang kena gula darah, diabetes, ya, minum Coca-Cola satu botol gede, halal, halal tapi tidak thayyib, dan bahkan bisa jadi haram kalau misalkan bisa mencelakai nyawa.
Ini benar-benar ayat yang mengubah sikap hidup kaum muslimin. Benar-benar peradaban itu dimulai dari sini. Makan itu nggak cukup hanya halal, tapi juga toyib. Toyib dalam makanan itu apa? Halal zatnya, daging ayam sama daging babi, kita pilih daging ayam. Halal mendapatkannya, sama-sama ayam mati tiren, mati kemarin karena sakit, ayam disembelih karena Allah. Maka yang kita makan adalah ayam yang disembelih karena Allah. Ya. Kemudian halal pengolahannya, ya, higienis bersih, ya. Makna toyib itu halal zatnya, halal mendapatkannya, halal pengolahannya, bersih, higienis, ya. Kemudian lezat, ya, rasanya, indah penampilannya, itu namanya toyib, ya. Makanya biarpun masak sayur kangkung, ya, sayur kangkung yang dibeli di warteg, ya, dengan apa namanya, sayur kangkung yang dihidangkan misalkan seorang istri kepada suaminya, apalagi pengantin baru, hasilnya tentu berbeda. Dihias dulu, ya, dibikin lope, biarpun kangkung tapi jadi indah, gitu ya. Atau misalkan kalau kita lihat bento, ya, makanan bekal anak kecil, orang-orang Jepang itu, ya, dibikin bentuk binatang, bentuk apa, gitu ya. Itu indah banget. Itu salah satu bentuk thayyibnya, membuat orang berselera makan itu ibadah, ya. Yang diharamkan buat kalian itu adalah bangkai, darah, daging babi. Dari bangkai ini ada penjelasannya, dari darah ini ada penjelasannya, daging babi juga ada penjelasannya, ada turunan-turunannya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan binatang halal tapi disembelih bukan karena Allah. Tadi misalkan ayam disembelih buat apa? Disajikan ke Nyi Roro Kidul. Kepalanya dilarung ke laut, daging badannya dimakan, itu haram. Misalkan kebo disembelih, kepalanya dilarung ke laut selatan, badannya dimakan ramai-ramai, itu haram. Faman iturra, kecuali darurat, boleh makan ghairu baghin wala adin, tanpa nafsu, tanpa berlebihan. Maka tidak apa-apa. Misalkan saya sering ngasih contoh, Suriah, ya, negara konflik, ya, yang dijajah, dizolimi oleh presiden sendiri, Presiden Bashar Assad, ya. Ketika di musim dingin, mereka nggak punya makanan, badan sampai kurus kering, kelihatan tulang belulang. Mereka muslim semua, banyak ulama di sana. Tapi kan udah nggak punya makanan, akhirnya apa? Mereka makan daging kucing. Mereka makan daging kucing. Ya. Sampai heboh viral karena ada salah seorang muslimnya mengirimkan surat, ya, mengirimkan surat kepada seorang ulama, gitu ya, di Arab Saudi. Bolehkah saya makan daging kucing karena saya benar-benar lapar, nggak punya makanan, nggak punya apa, gitu ya. Sementara musim dingin kalau nggak makan mati, ya. Kalau kakak-kakak yang apalagi yang di waktu di Depok di Al Hanif, ya, tiap apa namanya, sore dapat nasi kotak. Ya, semenderita-menderitanya masih dapat nasi kotak, ya. Masih terjaga, masih kenyang, gitu ya. Hari Sabtu dapat mie ayam. Ya. Ini di Suriah itu musim dingin nggak bisa makan. Boleh makan nasi, makan daging kucing. Kalau kita paling nasinya doang, nasi kucing. Kalau itu benar-benar daging kucing, ya. Itu kalau terpaksa boleh, tapi darurat saja. Seukuran bisa menegakkan punggung, tidak boleh sampai kenyang, ya. Apalagi nambah, apalagi misalkan disimpan, ini kata Kak Fitri, ini sayang nih buat besok. Jangan, Kak Fitri, ya. Itu haram yang terpaksa boleh. Makanya prinsip Islam itu makan yang thayyibah saja. Berikutnya, ya, selain makanan juga minuman dan pakaian. Nah, ini dalil berdandan, bertampil cantik itu boleh. Perempuan bolehkah perempuan berdandan? Boleh. Islam membolehkannya. Ya Bani Adam, wahai manusia, laki-laki perempuan, apa namanya, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, inda kulli masjid. Maksudnya apa? Ketika ke masjid, ketika ke tempat sholat, kalau masjidnya laki-laki di masjid jami, masjidnya perempuan di rumahnya masing-masing. Nah, kalau kakak-kakak santri, misalkan di ruang hikmah, dulu di ruang nasyad, ya, atau di Hijaz, di ruang apa itu namanya, ruang olahraga, ya, mau berjamaah, itu masjidnya perempuan, ya, musolanya di rumah masing-masing, berdandanlah, tampil cantiklah, pakaian bersih, pakaian wangi, ya, badannya bersih, badannya wangi, habis mandi, habis keramas, datang ke tempat ke masjid itu, ke tempat ibadah itu dalam kondisi yang bersih, suci, wangi. Wakulu washrobu, makan minumlah, semuanya halal, tidak boleh apa namanya,
mengharamkan hal-hal yang dihalalkan, hanya saja wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Coba, perempuan boleh nggak berdandan? Boleh, boleh banget. Bahkan itu sunnah. Tampil cantik, pakai bedak, pakai lipstik, boleh? Boleh, boleh banget. Ya, boleh nggak perempuan pakai, ada yang bertanya dulu, beberapa tahun yang lalu, boleh nggak perempuan pakai hot pants? Ah, nih, tanya nih, Hijaz. Kameri, boleh nggak perempuan pakai hot pants? Eh? Boleh nggak? Ini kakak-kakak yang di Hijaz, boleh nggak perempuan pakai hot pants? Hah? Boleh nggak? Benar. Ya. Kadang saking ekstrimnya sampai mengharamkan, nggak boleh pakai perempuan muslimah pakai hot pants, haram. Kata siapa? Jangankan hot pants. Hot pants kan sepaha, celana dalam gedenya segimana? Mana yang lebih kecil? Hot pants atau celana dalam? Kak Chelsea, mana yang lebih kecil? Hot pants atau celana dalam? Celana dalam. Celana dalam aja pada pakai, kenapa hot pants nggak pakai? Yang tidak boleh, ini yang penting, bukan berdandannya yang dilarang. Yang tidak boleh adalah dilihat orang yang tidak berhak. Saya ulangi, beda ya antara mengharamkan zatnya. Kul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Ya. Kul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan apa namanya itu? Perhiasan Allah allati akhraja li ibadihi. Yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wat thayyibati minar rizq. Jadi zina perhiasan itu dalam konteks ini pakaian ya. Zinatakum inda kulli masjid itu perhiasan itu adalah bentuk thayyibah. Jadi kita berdandan, laki-laki dan perempuan, mandi yang bersih, keramas dari rambut sampai ke jempol kaki, ya. Apa namanya? Makanya istilah sabun, soap dalam bahasa Inggris dari kata sabun. Sabun itu diciptakan orang-orang Islam. Sabun itu adalah alat mandi yang diciptakan oleh orang-orang Islam. Karena orang Islam yang wajib mandi, ya. Mandi bersih, pakaian juga rapih, indah, cantik, wangi. Sehingga kembali ke pertanyaan, boleh nggak pakai hot pants? Boleh. Mau pakai legging boleh, pakai hot pants boleh, pakai yang lebih kecil lagi celana dalam juga boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah memperlihatkan aurat kepada yang tidak berhak. Itu yang tidak boleh. Ya. Pakai hot pants sendirian di rumah, perempuan misalkan gitu ya, belum menikah, sendirian di rumah tertutup, nggak kelihatan siapa-siapa, nggak difoto, nggak diupload ke apa namanya media sosial, ya boleh-boleh saja, silahkan, tidak ada masalah, gitu ya. Apa namanya? Atau misalkan pakai celana legging, gitu ya, santri misalkan ya celana legging, apa namanya di bawah lutut tentunya, celana legging misalkan sesama temannya, ya, cuma di kamar gitu ya, atau misalkan pakai handuk ya, lewat. Pakai handuk dari ini ke bawah itu kan bukan aurat, lewat ya nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kalau misalkan di depan saya, itu haram, dosa. Ya. Jadi itu, apalagi kalau misalkan tampil cantik, ya. Saya tidak membatasi pada para istri saja, misalkan kakak-kakak santri ini, ya, mau ngumpul di hikmah, mau ada pengajian, selama yang isinya bukan ustadz, misalkan ustadzah, atau misalkan ada murojaah, selama misalkan itu sesama teman, ya, pakailah pakaian yang bersih, yang wangi, badan pakai parfum, nggak ada masalah. Karena tercium wangi oleh teman itu salah satu sedekah juga. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, senyum di hadapan saudaramu sedekah, badan bersih itu juga sedekah. Karena kalau sebaliknya, misalkan bau ketek, ya, masuk ruang hikmah, yang masuk 25 orang. Ya kalau yang bau keteknya satu aja, yang lain pada nyengir. Bayangkan kalau 25 orang, 20 orangnya pada bau ketek, gitu ya. Itu gimana rasanya ruang hikmah sesaknya gitu ya. Gitu ya. Itu adalah ajaran Islam dan itu adalah salah satu bentuk kesehatan fisik jiwa, ya. Siapa yang berani mengharamkan, ya, man harrama zinatallah, siapa yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, gitu ya, yang dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, dan at-thayyibati minar rizq. Jadi pakaian bersih, wangi, penampilan yang rapi. Kalau sesama muslimah gitu ya, atau misalkan ibu anak ya, ibunya perempuan, anaknya perempuan, belajar dandan, belajar pakai alis ya, nanti kalau buat menikah buat suaminya diajarin sama ibunya nih, diajarin make up, boleh-boleh saja silahkan.
Ya. Kul, ucapkanlah hiya, bahwa perhiasan Allah tadi adalah diperuntukkan orang-orang beriman di dunia. Nah, kalau di dunia bukan hanya orang beriman saja, orang kafir pun memakainya. Di hari kiamat, di akhirat adalah khalisah. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Di akhirat, di surga, salah satu ciri orang beriman adalah pakaiannya yang indah, yang bersih, wangi. Bahkan makanya kita baca ayat-ayat di Ar-Rahman, Waqiah, surat-surat tentang surga, itu diantaranya adalah menjelaskan tentang pakaian. Bahkan di surat Al-Insan misalkan, aliyahum thiyabus sundus. Bahkan dibahas sampai ke outernya. Nah, kalau misalkan di surga itu, outernya sampai pakaian luarnya pun dibahas. Dalamnya dari paling dalam sampai paling luar itu dibahas. Itu adalah kekhususan orang-orang beriman. Di surga orang beriman tuh nggak ada orang pakai baju jelek, ya, nggak ada orang pakai penampilan buruk. Semuanya cantik, tampan, gagah, ya. Sampai misalkan saking gagahnya para wildan, para pelayan, ya, hasibtahum lu'lu'an mansura. Kamu menduga mereka itu adalah lu'lu'an mansura, ya, mutiara yang bertebaran. Saking apa? Dandanannya yang luar biasa. Jadi boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah memperlihatkannya, bahkan termasuk misalkan saya nih, laki-laki Abu Qawam gitu ya, kecentilan gitu ya, mumpung mentang-mentang jamaahnya perempuan semua, TP-TP ya, kalau istilah aktivis zaman Orde Baru ya, TP-TP, tebar pesona gitu ya. Kegantengan itu yang sudah dibahas kemarin di penyakit ain ya, penyakit nafas. Ya, makanya nih ayat ya, surat Al-Maidah ayat 31 32 ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini perhiasan ini adalah memang Allah peruntukkan buat kita nih di dunia dan di akhirat. Bedanya kalau di dunia kita ada yang ngelayanin. Nah, kalau di akhirat kita ada yang ngelayanin ya. Kalau di dunia ya. Kalau di dunia maaf kok Al-Maidah. Salah. Ralat Al-A'raf. Al-A'raf ya. Ayat 31 32 ya, tentang pakaian, minuman ya, makanan. Ya. Kalau di dunia kita yang harus melakukannya sendiri. Ibu-ibu makanya sering di ceramah-ceramah suka dinasehati. Ibu-ibu jangan kebalik. Giliran mau kondangan tampilannya paling rapi. Ketika pengen dilihat orang-orang yang lain, awas ya. Bahkan seandainya sesama perempuan sekalipun, sesama perempuan misalkan, ibu-ibu ketemu dengan temannya yang non-muslim, perempuan tapi tidak beragama Islam. Jadi status perempuan non-muslim, hukumnya itu sama seperti laki-laki muslim. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, kalau punya teman orang non-muslim dan perempuan, tidak boleh lepas jilbab. Rambut itu aurat di hadapan ya perempuan yang non-muslim. Ya. Jangan sampai salah paham. Makanya nih, kenapa bahas seperti itu? Contohnya adalah masuk ke salon. Siapa yang nyukur? Ternyata perempuan, pakai salib, kalung salib. Itu haram. Ya, ini kakak-kakak misalkan Kak Mary masuk ke salon, misalkan contohnya pura-puranya masuk ke salon yang nyukurnya, yang keramasnya, yang mendandaninnya itu perempuan kafir, sama saja kayak Kak Mary minta dicukur sama Abah. Ya, sama-sama haramnya. Hati-hati itu. Oh, karena sama-sama perempuan, bukan, itu haram. Sementara misalkan giliran ke suami ya, Masya Allah wanita solihah, istri solihah ketika bertemu dengan suaminya tinggal di rumah ya pakai gamis ya sampai 4 lapis, pakai cadar gitu ya. Assalamualaikum. Beda ya, itu ketuker itu ya. Berikutnya ya. Nah, puasa. Ketika di surat Al-A'raf tadi ya, kulu washrobu wala tusrifu, makan minum ya, dan wala tusrifu, tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Islam itu mengajarkan sehat tidak hanya sekedar teori, benar-benar ada tutorialnya, ada prakteknya. La tusrifu, israf, itu berlebih-lebihan di dalam makanan ya. Yang kalau misalkan dipahami oleh orang non muslim ya, yang dipahami oleh orang non muslim ya,
bahwa haram itu adalah daging babi. Oh, kalau orang Islam haram itu daging babi sama alkohol. Bukan cuman itu doang, ya. Daging babi sama daging ayam bisa jadi sama haramnya kalau cara menggunakannya berbeda. Ya, misalkan daging babi udah jelas haram mutlak. Daging ayam tapi dimakan berlebih-lebihan. Misalkan ada mukbang, tahu mukbang ya? Nah, mukbang makan besar ya. Makan daging sapi sekali duduk makan sampai 5 kilo. Bayangkan 5 kilo daging sapi masuk ke perut semua. Dalam Islam itu israf, itu haram perbuatannya. Biarpun dagingnya halal. Atau misalkan pura-pura ya, misalkan ini nah yang minum gelasnya agak kecil gitu ya. Misalkan ini air teh ya. Ya, ini air teh. Ini 100% air teh. Kemudian seseorang, ini contoh doang, berpura-pura ini menganggap, oh ini adalah minuman keras, ini anggur ya. Ayo mari kita bersenang-senang. Ini adalah anggur. Kemudian mabuk. Ayo kita mabuk. Minumannya jadi haram. Biarpun isinya teh, tapi kita menganggap ini adalah memvonis ini sebagai anggur atau minuman khamr, minuman keras. Masa sih minum teh tapi kita pura-pura minum anggur haram? Analoginya begini, ibu-ibu paham banget. Ya. Ibu-ibu mau nggak? Ikhlas nggak suami halal menatap ibu, memandang ibu, memeluk ibu, mencium ibu, itu halal. Tapi yang dia bayangkan adalah wanita lain. Mau nggak? Misalnya seorang suami ya sedang bermesraan dengan istrinya, itu halal, sah. Tapi ketika dia bermesraan, yang dibayangkan, dia merasa pura-puranya, ini saya nggak cinta sama istri saya. Biarkan sajalah, gitu ya. Matiin lampunya, nggak kelihatan. Di otak dibayangkan sedang berhubungan dengan wanita yang sedang dia idam-idamkan. Mau nggak digituin? Nggak boleh, haram. Ya, perbuatannya jadi haram. Yang halal bisa jadi haram ketika dilakukan dengan israf, dengan cara yang salah. Ya, hati-hati. Makanan dan seterusnya. Cara untuk melatihnya agar kita tidak israf adalah dengan berpuasa. Puasa ya, ini adalah ajaran bukan hanya Islam saja sebetulnya, banyak, cuman yang benar-benar sempurna syariatnya tetap dipertahankan dengan sempurna sampai sekarang adalah ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajibkan puasa oleh atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini pembahasannya sudah panjang sekali, bagaimana puasa itu mendetoks ya, membersihkan racun-racun dalam tubuh ya, meminimalisir. Bagaimana misalkan yang sudah kelebihan gula darah, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, kelebihan apalah tekanan darah dan sebagainya. Pengobatannya adalah dengan puasa. Ya. Pengobatannya adalah dengan puasa. Bahkan misalkan yang tidak menikah, belum menikah, entah itu bujangan atau misalkan bisa jadi boleh jadi duda gitu ya, dan belum bisa menikah lagi, tapi nafsunya syahwatnya besar, juga terapinya adalah dengan puasa. Ya. Puasa itu adalah obat. Ya. Bahkan ya, itu diwajibkan dalam Islam, aturannya sampai ayyami ma'dudat, waktu yang ditentukannya ini syahrul Ramadan. Bahkan ketika sakit saja atau di perjalanan, tidak lantas puasanya gugur, tapi dipindahkan fa'idatu min ayyamin ukhra. Bahwa puasa ini benar-benar salah satu cara Al-Qur'an membuat manusia itu tetap sehat secara fisik. Inilah terapi dengan Al-Qur'an. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa, sudah sepuh ya, sudah kakek nenek udah nggak kuat ya. Nenek saya adalah ahlus syam di masa sebelum sepuh banget ringkih sekarang ya. Kalau puasa itu dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan berturut-turut misalkan ya. Tapi sekarang beliau udah sepuh banget ya. Di bulan Ramadan pun tidak berpuasa. Ya tadinya mau maksain, jangan, udah, gak usah puasa. Cukup bayar fidyah saja, membayar makan, memberi makan orang miskin. Tapi bahkan faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Sedekah pun lebihkan saja, tatawwu ya. Porsinya fidyah itu satu jatah, satu kali makan, tapi lebihkan itu lebih baik. Bahkan buat orang yang sakit, kalau sakitnya bukan sakit yang parah, yang masih bisa berpuasa di waktu yang lain, atau misalkan safar, kalau misalkan masih kuat di perjalanan, ya, saya berjalan pulang kampung,
Misalkan nih pulang kampung naik motor ke Kuningan dengan pulang kampung naik pesawat ke Malaysia. Ternyata lebih berat naik motor ke Kuningan dibanding naik pesawat ke Malaysia. Dari sini ke bandara, dari bandara cuma 40 menit ke Malaysia. Ternyata lebih ringan. Ya, yang naik motor ke Kuningan buka di perjalanan, yang naik pesawat ke Malaysia karena nggak bikin lapar, ya mendingan puasa sekarang ya dibanding di qadha. Maka wa antasumu khairul lakum, ya. Puasa itu lebih baik. Bayangkan ini diajarkan di tahun 600 Masehi di mana orang itu nggak tahu caranya makan yang benar. Orang Barat itu, orang Eropa itu mereka belum tahu cara masak. Ya, ini jangan salah ya kalau kita lihat mempelajari budaya-budaya Eropa di tahun sampai rentang 1000 sampai tahun 1500 dan sebagainya gitu ya. Bahkan budaya Jepang ya yang luar biasa ya sampai sekarang di apa namanya tuh dijadikan salah satu jenis cara makan yang berkelas, ya ini makan daging mentah. Orang Eropa itu sebelum mengenal Islam, mereka tuh tidak terbiasa makan daging yang dimasak. Orang Eropa itu, orang Inggris, Prancis, Spanyol, dan misalnya, mereka kalau misalkan berburu rusa, dipanah, cetek, ya, diambil, dikulitin, itu daging diiris langsung dimakan saja. Ya. Kalau kita lihat film-film tentang suku pedalaman, melihat bagaimana mereka itu makan daging sampai darahnya ini gitu ya. Karena itu memang sudah biasa. Orang Jepang, apa tuh namanya? Yang sashimi, sushi sashimi ya. Sashimi yang daging ikan. Kenapa ikannya mentah-mentah? Karena Jepang itu negara miskin. Zaman dulu tuh miskinnya nggak ketulungan. Mereka petani, nelayan. Nggak tahu caranya memasak. Mereka biasa aja makan daging mentah ditempelin ke nasi. Aslinya itu kan cara makan yang tidak beradab sebetulnya. Cuman karena sekarang Jepang udah maju, gimana caranya? Oh, dagingnya tetap aja mentah gitu ya. Yang mengenalkan masak itu siapa? Orang Islam. Makanya di dalam Islam itu ada table manner, etika di meja makan. Itu benar-benar diajarkan. Misalkan di hadis-hadis Rasulullah, samillah ya. Wakul biyaminik wakul mimma yalik. Ya gulam, kata Rasulullah, nak, bocil. Ya, kita gulam itu kalau bahasa kita bocil gitu ya, bocah kecil. Ya. Ya gulam, bocil. Samillah, kalau mau makan baca bismillah. Wakul biyaminik, makan itu selalu pakai tangan kanan. Prinsipnya makan pakai tangan kanan. Nanti bersuci bisa pakai tangan yang satunya. Wakul mimma yalik, ya, makan yang dekat dulu. Itu adab-adab yang diajarkan dan sampai detail. Kalau kita lihat di film-film ya, di kerajaan-kerajaan Eropa, di mana makan itu ada misalkan mangkok, piring, di kanan kirinya ada apa namanya, ada garpu, ada sendok, ada golok, kampak, gergaji gitu ya. Makannya itu adalah tradisi Islam ya, tradisi Islam kaum muslimin di Spanyol, di mana mereka makan itu benar-benar setiap alat itu ada fungsinya masing-masing. Sendok ya, makan sop yang isinya kuah semua nggak mungkin pakai garpu, pakainya sendok khusus, sendok sop. Sendoknya pun nggak yang ceper tapi yang cekung. Nah kalau misalkan buat makan daging ya, yang satu ditusuk, yang satu pakai pisau. Itu adalah tradisi Islam semua ya, mencerminkan dari mereka. Tapi juga ada waktunya mereka berpuasa. Berikutnya ya, tempat tinggal. Al-Baqarah ayat 125. Ini ayat tentang Nabi Ibrahim. Wa'idh ja'alnal baita. Nah ini bagaimana Islam mengajarkan tentang fungsi rumah. Rumah dalam Islam ini ya, apa fungsinya? Mari kita amalkan ayat 125 surat Al-Baqarah ya. Dan ketika kami jadikan rumah itu bait. Nah, dalam apa namanya? Bahasa Arab itu rumah itu bisa bermakna darun, baitun. Kalau baitun itu dari kata bata, mabit ya. Kalau darun itu dari kata daro ya, daur. Kalau secara bahasa, daur itu udah jadi bahasa Indonesia, ngider. Ya, bahasa apa tuh? Bahasa Sunda ada ngider, bahasa Betawi juga ada ider. Daro ya daur, sudah jadi bahasa Indonesia daur ulang. Nah, kalau rumah dalam bahasa Arab disebut dar ya. Ya. Dar karena fungsi rumah itu adalah untuk daur, untuk berputar-putar.
Jadi kalau di rumah rebahan mulu, maka itu bukan dar namanya, itu namanya bait, ya. Jadi kalau misalkan rumah kita pakai sebagai buat beraktivitas ya, di ruang tamu, di ruang masak, di ruang keluarga, di tempat cucian dan sebagainya, muter-muter tempat kita beraktivitas, makanya itu fungsi rumah sebagai dar. Rumah sebagai bait, bait itu dari kata bata yabitu, ya. Mabit itu artinya bermalam, tidur, istirahat di malam hari. Jadi kalau rumah digunakan menggunakan kata bait, fungsi utamanya adalah untuk berapa? Istirahat. Ya. Jadi rumah sebagai bait itu rumah sebagai tempat istirahat. Kalau rumah sebagai dar, rumah tempat beraktivitas. Nah, gitu ya. Aktivitas, daur. Nah, dan ketika kami, kata Allah, menjadikan rumah itu, fungsi rumah. Nah, ini fungsi rumah. Fungsi rumah dalam Islam, nah itu ya. Apa namanya? Apalagi yang baru pindah rumah nih, Umi Mahren gitu ya. Alhamdulillah udah pindah ke Kuningan sekarang, punya rumah baru. Mau diapakan nih fungsi rumahnya? Pertama sebagai masabah. Ya, sabit, sabat, kokoh. Maksudnya masabatal linnas. Fungsi pertama adalah tempat berkumpul. Ya. Fungsi rumah pertama dalam Islam itu adalah tempat berkumpul. Islam ya melarang orang itu selalu hidup sendirian kecuali dalam kondisi darurat. Kalau sendirian, kalau bergabung itu akan membuat orang bermaksiat, maka sendirian lebih baik. Tapi hukum asalnya Islam itu melarang seseorang sendirian. Ya, tidak boleh sendirian. Bahkan ada larangan tentang misalkan jalan malam sendirian itu tidak boleh. Ya. Tidak sunnah. Fungsi rumah yang pertama adalah tempat berkumpul. Maka jadikanlah rumah itu salah satu fungsinya adalah tempat berkumpul. Rasulullah memfungsikan rumah itu sebagai tempat berkumpul. Kapan Rasulullah berkumpul? Rasulullah istrinya 9, ya, di waktu yang sama. Jadi Rasulullah itu biasa berkumpul di waktu makan malam. Kalau dari pagi sampai siang sampai sore Rasulullah beraktivitas. Nah, kalau sudah waktunya mabit, makanya Rasulullah itu ada jatah gilir dalam pernikahan istilahnya poligami, ada istilah jatah gilir. Jatah gilir bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya adalah mabit, tidur. Jadi Rasulullah itu pulang ke rumah istrinya adalah di waktu istirahat, ya. Jatah mabit. Kalau siang ya beraktivitas kemana-mana. Nah, kemudian tapi ada masa di mana berkumpul. Berkumpulnya ya kapan? Di waktu makan malam. Beliau bersama istri-istri beliau ya itu berkumpul di waktu makan malam. Ya. Jadi jadikan rumah itu sebagai tempat mabit, masabah, tempat berkumpul. Karena dengan berkumpul itu akan ada diskusi, akan ada dialog, ada tukar pikiran. Keluarga yang tidak harmonis adalah keluarga yang biasanya nggak mau ngumpul bareng. Nah, yang paling efektif adalah ngumpul sambil makan. Kenapa? Makan itu membuat yang lapar jadi tenang, yang sedih jadi bahagia. Ya. Kesenangan itu adalah salah satu terapi pengobatan dalam Al-Qur'an. Kulu washrabu, ya, makan dan minumlah. Kulu min thayyibat, makan yang enak-enak, ya. Yang kedua, fungsi rumah itu adalah amnah, keamanan. Ya, fungsi untuk tempat bernaung. Bernaung, aman, ya, tentram, damai. Makanya sesedih apapun kita, kalau rumahnya aman, damai, lelah dimanapun, ya, selalu pengen pulang. Apalagi masih ada ibu yang menyayangi, gitu ya. Maka selelah apapun, seberat apapun, ujung-ujungnya apa? Pulang. Ya, apalagi kalau punya kamar sendiri, gitu ya. Udah capek, lelah beraktivitas dari pagi, siang, sore, ya, bahkan misalkan sampai malam datang ke rumah, ya. Mungkin tiap orang punya gaya masing-masing. Anggaplah yang umum terjadi, misalkan datang pulang ke rumah dalam kondisi lelah, gitu ya. Langsung mandi yang bersih, ya, pakai pakaian yang enak, makan yang kenyang, habis itu rebahan, tidur. Nah, itu adalah amnah. Kita merasakan damai. Ketika takut Rasulullah di Gua Hira, ya, bertemu dengan Jibril, dipeluk berkali-kali, Iqra, Iqra, takut beliau. Beliau lari keluar dari Gua Hira, lihat di langit-langit semuanya dipenuhi oleh malaikat Jibril. Wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril berada di ufuk langit. Lari ke rumahnya, datang kepada istri beliau. Maka beliau bersandar, rebahan di pahanya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya.
Karena rumah itu sebagai amnah. Kalau tugas ibu ya adalah menciptakan bagaimana rumah itu sebagai tempat berlindung yang paling aman, ya. Buat suami, buat anak-anak. Jangan sampai ya rumah itu tempat berperang, ya. Karena kalau rumah dijadikan tempat berperang, ya maka suami ibu akan berlindung di tempat yang lain, ya. Ini saya baru cerita sama salah seorang ya tadi malam, cerita di mana ini naudzubillahi min dzalik, miris sekali gitu ya. Santri laki-laki nih, santri usia SMA, santri laki-laki. Di rumahnya broken home, tidak betah karena bapak ibunya bersikap buruk, kakaknya bersikap buruk dan seterusnya. Akhirnya rumah itu tidak jadi tempat yang menenangkan. Akhirnya dibuanglah ke pesantren. Dia menganggap pesantren itu sebagai tempat buangan. Nah, ketika di pesantren itu ya dia akhirnya menjadi anak yang nakal, sehingga pesantren pun tidak menjadi tempat yang amnah, damai buat dia. Akhirnya dia mencari kedamaian di mana? Nauzubillahi min dzalik. Ini saya ulangi, santri penghafal Quran tidak menemukan kedamaian di rumah, tidak menemukan kedamaian di pesantren karena dia bersikap buruk, dihukum terus sama gurunya. Dia mencari kedamaian di mana? Di Oyo. Dengan aplikasi maksiat, cari perempuan, nauzubillahi min dzalik. Entah apa yang dilakukan. Ya. Bermaksiat di masa sekarang tuh jauh lebih mudah, ya. Orang berzina di zaman dulu itu harus datang ke tempat prostitusi. Untuk jadi seorang pelacur, perempuan itu harus berpakaian dengan pakaian yang buruk, yang mengumbar aurat. Ya. Tapi orang-orang laki-laki baik-baik tentunya malu. Pengen nyobain, tapi gimana caranya? Ya, nggak tahu harus kemana. Di zaman sekarang, ya, perempuan, gadis, ya, sambil rebahan di kamarnya, masuk aplikasi maksiat, ya, semisal Twitter dan semisalnya, ya, micet, ya, pokoknya aplikasi-aplikasi maksiat, ya, dia buka menjual dirinya, nggak perlu jadi pelacur, ya, tetap pelacur tapi statusnya nggak ketahuan, keluar pakai kerudung, di dalam kamar buka bermaksiat, gitu ya. Misalkan tinggal di Margonda, dia buka, ya, sehari-hari entah misalkan kerja atau sekolah atau bahkan anak sekolah pun ada yang seperti itu, atau kuliah, ya. Kemudian ada juga si gadis tadi, ya, keluar pakai kerudung, ternyata mau kemana? Mau ke tempat maksiat, dan tempat maksiatnya nggak perlu di tempat pelacuran, nggak perlu selingkuh di mana-mana, gitu ya. Cukup di kamar buka orderan. Muncullah laki-laki yang buruk. Laki-laki buruknya gimana? Misalkan bapak-bapak, anak muda, gitu ya, yang di luar kelihatan baik, mungkin boleh jadi kadang mereka ke masjid, tapi pengen bermaksiat nggak berani ke tempat pelacuran. Sekarang ada pakai HP. Janjianlah mereka, si laki-laki tadi, di rumah. Mungkin ketika janjian istrinya lagi masak atau lagi ngurusin anak, dia ngechat gitu ya dengan si gadis tadi, atau bahkan bisa jadi istri orang. Akhirnya janjian di Oyo misalkan, ya, motel murahan, ya, cukup janjian, nanti sini bayar uang cuma beberapa ratus ribu, 200, 300 ribu, sudah terjadilah maksiat. Naudzubillah min dzalik. Makanya tugas ibu-ibu nih, kakak-kakak, adalah ciptakan rumah itu menjadi surga, ya, menjadi masabah, tempat berkumpul, wa amnah. Yang ketiga, agar Allah menjaga kita dari maksiat, ya, Al-Quran itu mengajarkan rumah itu dijadikan sebagai apa? Wattakhidhu, dan jadikanlah oleh kalian mim maqami Ibrahim musalla. Nah, yang ketiga, ya, yang pertama tadi adalah masabah, keamanan, tempat yang aman, tempat berlindung. Yang kedua adalah tempat bernaung, tempat berkumpul, tempat bernaung. Yang ketiga adalah musalla, tempat sholat. Makanya ini wajib, ya, ibu-ibu di rumahnya punya satu spot khusus, tempat khusus buat khusus sholat, musalla. Ya. Jadikanlah oleh kalian makam Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak berdiri adalah musalla. Nah, yang harus diciptakan adalah musalla, rumah yang di dalamnya ada tempat sholat. Wajib nih, perjuangkan, sediakan tempat sholat di di rumah masing-masing. Biar nanti ketika ibu sholat duha, anaknya yang masih bocil ngeliatin, sini ikut sholat, biarpun pas lagi berdiri sambil bengong-bengong, mereka akan merekam aktivitas baik kita.
ajak cucu sholat. Ya. Pokoknya ajak. Yang keempat, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami bikin perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibrahim itu orang tua, ayah. Ini harus bekerja sama dengan anak. Nabi Ismail representasi anak. Nabi Ibrahim itu orang tua. Orang tua dan anak harus bekerja sama. Tahhira. Tahhira itu mensucikan. Ya. Jadi rumah itu harus dijadikan tempat yang bersih dan suci. Hadis Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah syatrun. Syatrun itu 50%. Separuh ya. At-tahuru bersuci adalah separuh 50% dari keimanan. Separuhnya lagi apa? Nikah. Gitu ya. Nikah itu menyempurnakan separuh agama. Kalau kita belajar Islam, ya, hampir separuhnya adalah tentang bersuci. Ya, syariat Islam itu tentang bagaimana bersuci. Bersuci itu apa? Tentang wudhu dan mandi. Ya. Tahhira, sucikanlah rumahku. Ya. Bagian mana yang harus dibersihkan? Ruang yang di sana ada taif. Taif itu orang yang mondar-mandir keliling. Kalau Ka'bah itu kan buat mondar-mandir. Taif itu merepresentasikan tempat beraktivitas. Ya, ruang tamu, ruang keluarga, tempat olahraga, ruang depan dan semisalnya. Akifin, i'tikaf. Ya. I'tikaf itu berdiam diri, ruang keluarga, tempat santai, ya, buat ngumpul keluarga, ruang makan, tempat tidur. Itu i'tikaf itu kan duduk diam, ya, kalau di masjid untuk berzikir, kalau di rumah ya beraktivitas yang sifatnya diam. Taif itu untuk bergerak, akif itu untuk yang diam. Warruka was sujud, ya, ar-ruka' sujud, tempat ibadah, tempat sholat tadi, tempat-tempat suci. Jadi 3 tempat ini ya selalu suci. Jangan sampai ada pipis kucing, pipis anaknya, apalagi pipis ibunya. Jadikan tempat yang suci, tempat yang bersih untuk beraktivitas, ya. Baik tempat aktivitas mondar-mandir, aktivitas diam, aktivitas ibadah. Ini adalah Al-Qur'an. Bagaimana tahun 600 Masehi ketika dunia masih gelap gulita, ya, diajarkan memfungsikan bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana berpakaian, bagaimana gitu ya. Menjadikan tempat tinggal rumah itu sebagai ya sesuatu yang bisa menjadi terapi. Kalau kita ibu-ibu, kakak-kakak mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 125 ini, maka insya Allah seluruh anggota keluarga akan sehat secara fisik, akan sehat secara mental. Suami ya, ketika jauh yang dibayangkan adalah ya apa? Tempat tidur beserta penunggunya. Merindukan. Anak ya, ketika sedang main sejauh apapun, yang dirindukan adalah rumahnya, di mana dia bisa bermain, ya, bisa beraktivitas dengan damai, aman, tentram. Istri juga sama. Kalau suami, nah, karena ini yang membersihkan di sini tohiro adalah ayah dan anak nih, gitu ya. Jadi ajarkan ibu-ibu, ya. Jadi membersihkan itu, ya, bukan hanya kewajiban ibu, ya. Jangan sampai ini ibu itu ibu yang baik, ibu yang rajin, tapi anaknya nggak diajarin. Aib di satu rumah ada anak perempuannya dan anak perempuannya nggak bantuin ibunya ngapa-ngapain. Wah, Masya Allah, dia sama ibu yang tangguh. Anaknya misalkan banyak, berapa, 5 orang, 10 orang. Dia sigap ngurusin. Ibu yang tangguh, tapi ibu yang kurang tepat. Entah ibunya, entah bapaknya nih. Harusnya sih bapaknya, karena bapaknya yang wajib mendidik. Ibu nggak boleh kayak gitu. Apalagi anaknya 10, apalagi perempuan misalkan. Saya emang nggak bisa masak. Bagaimana mungkin? Ya, satu rumah anak perempuan 5. Ya. Ya. Satu rumah isinya perempuan semua, gitu ya. Tapi nggak bisa masak karena ibunya yang ngapa-ngapain. Itu tidak boleh, ya. Anak harus dididik. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, bayangkan bapak saja tahu bagaimana cara ngurusin rumah, ya. Jadi semuanya bekerja sama. Nah, cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah dapat ya beberapa poin, ya. Nanti
apa namanya, masih banyak ya penjelasan-penjelasan tentang bagaimana hidup sehat dengan Al-Qur'an ya. Kemudian juga tentang kesehatan jiwa ya. Terus kemudian tentang bagaimana terapi pengobatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu, kakak-kakak semua ya atas pertemuannya pada pagi hari ini.